Karena keadilan sempurna atau wujudnya adil suatu versi hanya akan menciptakan resistensi dari keadilan versi lainnya. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa merumuskan adil secara sosial tidaklah mudah. Karena setiap individu memiliki versi adilnya masing-masing. Sehingga upaya untuk mewujudkan adil yang diterima secara sosial sering mencapai deadlock. Bahkan cenderung konflik. Bukan lagi menegakkan keadilan itu sendiri, tapi lebih pada kompetisi atau pertarungan versi adilnya masing-masing. Sehingga sering terjebak, sebuah perilaku dapat dinilai salah jika dilakukan oleh pihak lain. Namun, perilaku yang sama bisa dinilai benar jika dilakukan oleh pihak yang sama. Penerapan adil pun bergeser dari pendekatan perilaku menjadi pendekatan pelakunya. Nah, perjuangan terhadap keadilan pun menjadi subjektif dan kehilangan objektivitasnya. John Nash pada tahun 50, mungkin teman-teman yang pernah nonton film A Beautiful Mind itu mengisahkan tentang John Nash ini. Dia pencipta game teori lah bisa kita bilang. Sering terkenal itu Nash Equilibrium, keseimbangan Nash. Nah, John Nash ini melihat bahwa kondisi optimum secara sosial ya, bukan secara individu, tidak dapat dicapai dalam kondisi the best solution. Kondisi ini hanya akan menciptakan efisiensi, iya, tapi tidak optimal bagi semua pihak. Solusi optimal hanya dapat dicapai jika masing-masing pihak memberi respon the second best solutionnya. Karena apa? Pemaksaan terhadap wujudnya the best solution hanya akan menciptakan better off bagi satu pihak, namun worse off bagi pihak lain. Nah, secara sederhana apa yang dimaksud si John Nash ini dapat saya ilustrasikan sebagai berikut. Ketika ada sepasang kekasih ini ingin atau berencana menikmati weekend nanti bersama gitu. Lalu si pria yang sangat hobi sepak bola memaksakan keinginannya tersebut kepada kekasihnya. Jadi dia the best solution dia adalah weekend ini akan terasa nikmat sekali kalau pergi menonton pertandingan sepak bola. Nah, sedangkan si wanita juga ngotot agar weekend ini dinikmati dengan menonton pertunjukan balet yang sudah dinantikannya sejak lama. Nah, jika masing-masing ini tetap memaksakan the best solutionnya yang dilaksanakan, diwujudkan, maka dapat dipastikan akan terjadi keributan. Atau jika pun ada yang dominan, maka weekend menjadi sangat menyenangkan bagi salah satu dari mereka, namun menjadi waktu yang sangat membosankan bagi yang lain. Sehingga tujuan awal menjadikan weekend sebagai kesenangan bersama tidak terwujud. Misalnya, ya udahlah si cewek ngalah ngikutin si cowok nonton sepak bola. Si cowok akan the best solution, utilitasnya, kepuasannya akan maksimum terhadap weekend tersebut. Dia akan sangat menikmatinya. Tapi si wanita tidak. Dia akan merasa boring, bosan, jenuh gitu. Sebaliknya juga kalau si prianya ngalah, ya udah deh nonton balet saja. Si wanita akan merasakan weekend yang sangat puas, tapi si pria tidak. Nah, sehingga kesenangan mereka berdua itu secara ekonomi utilitasnya tidak optimal. Satu better off, satu worse off. Nah, pemikiran Nash ini selaras dengan pendapat Amartya Sen. Kalau menurut saya ya, di bukunya The Idea of Justice yang bab sebelumnya saya sampaikan. Si Sen mengatakan bahwa dalam konteks adil secara sosial, bukan keadilan yang sempurna yang jadi tujuan, melainkan upaya yang berkesinambungan mengurangi ketidakadilanlah yang dijadikan tujuan bersama kita. Karena keadilan sempurna atau wujudnya adil suatu versi hanya akan menciptakan resistensi dari keadilan versi lainnya. Sehingga dalam sebuah masyarakat yang heterogen, keadilan sosial hanya dapat diciptakan
jika masing-masing pemilik versi keadilan berusaha dan terus berupaya menghilangkan ketidakadilan di dalam masyarakat, bukan menciptakan keadilan sempurna. Sekian sharing singkat kali ini. Sampai ketemu pada bab berikutnya yang insya Allah masih akan membahas isu adil dan keadilan dari perspektif ekonomi. Karena begitu banyak literasinya, sehingga nanti kita bisa merujuk yang mana gitu. Tapi intinya adalah keadilan sosial itu tujuannya adalah kita sama-sama semuanya utilitasnya naik gitu. Bukan satu senang, satu sedih, atau ada yang menang dan ada yang dikalahkan. Semuanya harus merasa menang. Nanti saya akan cari lagi literasi lainnya, referensi lainnya, dan biasanya banyak referensinya terkait welfare state atau welfare economics atau chapter-chapter terkait game theory untuk menjelaskan ini kalau menurut pandangan saya. Oke, dukung terus kanal ini agar dapat berkarya, karena saya nggak bosan-bosannya menyampaikan sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.